Maaf, terputus. Nah, ternyata rekaman tadi masuk memori internal. Saya merekamnya ini menggunakan Xperia Go malam hari, menggunakan modus malam. Jadi ya mohon maaf kualitasnya agak sedikit tidak bagus, tapi kualitas resolusi Xperia Go rekamannya lebih bagus saya kira. Dia karena ya tentu saja perekaman kan membutuhkan resolusi kekuatan prosesor yang agak tinggi ya kan. Dia karena sudah dual core, dia bolehlah dia menggunakan perekamannya itu sudah HD 720p ya. Tapi kalau menggunakan DeFi XT ini, saya cek tadi camcordernya perekam video di sini maksimum resolusinya VGA. Nah ini karena micro SD nya tidak terpasang, jadi 0 menit. Bahkan sekedar untuk kamera pun harus menggunakan micro SD, langsung disimpan di micro SD. Ini nah kamera dan video. Slide kamera. Nah, ini kebetulan ada kamera depan di sini kameranya. Tapi nantilah kita coba lihat apakah memang bisa untuk video call. Karena ternyata ya ini saya kok banyak membahas HP-HP lain ya malah ya, enggak apa-apa kan? Oke. Saya akan menggunakan Line biasanya. Saya menggunakan Line itu video call tidak harus HP yang ada kamera depan untuk video call. Xperia Go saya tidak punya video kamera depan, tapi bisa melakukan video call. Tapi ketika saya menghubungi handphone Xperia Miro yang punya kamera depan tapi prosesor masih 800 MHz, itu Line menyebutkan bahwa rekan kita tidak bisa menggunakan video call. It's okay lah, tapi tadi saya juga baru tahu bahwa ternyata video call itu tidak semua kamera yang punya kamera depan bisa menggunakan software video call. Atau ya mungkin saya juga belum mencoba software-software lain, ya mungkin ada teman-teman yang bisa berkomentar ya. Oke. Itu jadi softwarenya ini bawaannya. Jadi ada software bawaan juga, fitur bawaan. Kita tap agak lama, di sini ada widgetnya dari Motorola, ada widget yang bawaan Android. Kalau dari Android biasa ada kalender, ada apa-apa. Ini juga ini widgetnya panel kontrol. Ini sangat berguna untuk switch dengan cepat. Ini ada switch tombol WiFi, tombol Bluetooth, tombol GPS, tombol auto sync. Yang ini lampu LED, LED-nya, backlight-nya. Untuk ini saya pasang sendiri auto rotate. Jadi ini kalau sedang mati, ini kalau saya aktifkan auto rotate-nya. Bahkan di home pun walaupun gingerbread dia bisa menggunakan tampilan landscape tapi saya tidak terlalu suka sih tampilan landscape. Oke. Jadi yang saya perhatikan pertama kali perbedaan dari Xperia Go dengan Motorola DeFi ini adalah resolusi. Tentunya dia resolusinya begitu halus. Jadi karena ya tentu saja karena 2 kali lipat ya resolusinya daripada Xperia Go. Nah, tapi ya moga saja kita berharap dengan prosesor single core tapi menggunakan resolusi layar 2 kali lipat dari Xperia Go, ya kita berharap lah Motorola DeFi XT ini tidak terlalu lambat untuk menangani kerjaan-kerjaan yang mau saya pakai di sini. Oke, sementara itu
untuk masalah software, apalagi saya nanti sajalah kalau ada yang baru. Coba kita buka apa di belakang covernya itu. Coba kita matikan dulu ya. Kita tekan 2 detik. Power off. Oke. Kita matikan dulu. Untuk membukanya kita arahkan ke arah membuka ya. Kita buka. Nah, di sini ada panah. Kita mulai buka dari sisi kiri bawah. Dan seperti halnya handphone yang tahan air, ya setahu saya sih ada yang sekrup sih. Cuman ini harus dibuka agak paksa. Dia menggunakan sistem snap saja. Jadi kita buka sedikit demi sedikit. Semoga tidak ada yang menjadi korban malam ini. Nah, oke, kita buka. Nah, oke, sudah terbuka. Baterainya di sini 3,8 volt. Kalau tidak salah ada tulisan 1650. Ya betul, 1650 mAh per jam. Oke, ini sedikit lebih besar daripada Xperia Go. Xperia Go mengusung baterai 1350 mAh per jam. Oke, ini sebelah belakang. Baterainya model soket kayak baterai laptop, jadi ketika terjadi guncangan dia tidak mudah lepas. Oke. Nah, ini isi di dalamnya, made in China, XT535, menggunakan memori SIM card model mini SIM, masih mini SIM. Ini adalah slot micro SD, ditutup dengan karet juga, ya. Ini ditutup dengan karet. Nah, ini kameranya. Entah ini kenapa kok ada dilarang membuang sampah sembarangan ini ya. Oke. Nah, bagian mana sih yang menahan air agar tidak masuk kompartemennya di dalam ini? Ternyata kalau dilihat itu ada karet yang mengelilingi sekitaran ini. Ini karet ini. Coba saya cari penunjuk ya. Maaf, ini saya pakai cotton bud ya. Ini baru, ini cotton budnya, jadi tidak habis dipakai terus saya buat untuk demo, bukan, baru pastinya ya. Ini karet ini semua yang keliling ini karet. Jadi sebaiknya sih untuk teman-teman yang suka gonta-ganti SIM card tidak menggunakan yang model seperti ini, karena kalau sering dibuka-buka nanti takutnya ini luka dan air bisa masuk. Nah, di sekeliling kamera juga sama. Di sekeliling kamera ini juga ada karet. Tapi saya pribadi sih lebih suka desain dari yang unibody seperti Xperia. Jadi kalau di Xperia Go itu menggunakan dual cover gitu ya. Ada dual cover, jadi di luar ada cover, memori SIM cardnya itu dislidekan saja, dimasukkan saja, disisipkan gitu. Jadi baterai dan lain-lain masih dibaut ke bodi utama. Nah, ini speakernya di sini masih segel. Nah, ini juga ada karet di sini. Nah, kalau penilaian saya pribadi sih,
layar 3,7 inci itu bukan layar yang apa ya istilahnya itu, kalau kata Steve Jobs, dia bilang bahwa tangan manusia itu cocoknya kalau layar sentuh itu 3,5. Tapi menurut pengalaman saya sejauh ini, saya kalau ngetik di Android pakai 3,5 inci itu tidak kelihatan yang apa, dari di atas hanya kelihatan sedikit gitu apa teks yang habis saya ketik chatnya dengan orang lain itu kelihatan sedikit banget. Sebagian besar layar isinya keyboard. Tapi ya tentunya tergantung sih orang, kadang ada yang jempolnya kecil, ada yang jempolnya besar. Saya sih jempol saya nggak terlalu besar. Udah nggak usah mikir yang lain ya, jempol tangan maksud saya. Jadi kalau saya sih ini 3,7 lumayan lah daripada Xperia aku yang cuma 3,5. Oke. Saya kira itu, yang lain-lain mungkin bisa ditaruh di kolom komentar ya. Oke, cukup untuk review Motorola DeFi ini. Ini review saya juga belum berani nyelup-nyelup ke air ya, tapi yang jelas saya yakinlah kalau cuman kena percikan air hujan di dalam kantong ketika hujan gitu, saya kira masih kuat lah kalau melihat karetnya. Jadi keamanan karetnya cukup bagus gitu. Oke, sementara itu jadi habis ini saya mau pakai pindah dari dari Xperia aku, kita coba beberapa hari pakai Motorola DeFi XT535 ini. Nanti kalau ada hal-hal yang baru akan saya postingkan lagi. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Tetap kunjungi akun saya. Nggak usah subscribe dulu lah, belum banyak video. Jadi terima kasih sudah nonton masukannya ya. Oke, terima kasih.